Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai soal UH kemarin. Berhubung kemarin itu untuk UH-nya ternyata masih banyak yang salah ya, terutama di bagian mencari ranknya. Nah, saya buatkan untuk pembahasannya, video pembahasannya sebagai bahan untuk belajar dalam PAS besok ya. Nah, di sini kita langsung saja pada soal yang pertama, yaitu diminta untuk mencari domain, kodomain sama range-nya. Di sini untuk ada fungsi kuadrat di sini ya, ada 2x pangkat 2 dikurang 12. Nah, di sini untuk domainnya. Domain itu kan untuk biar fungsi itu terdefinisi. Nah, untuk fungsi terdefinisi di sini karena dia fungsinya kuadrat, sudah pasti dia terdefinisi. Kecuali dia bentuknya akar atau pecahan, baru dia memiliki syarat. Nah, ini semuanya bilangan real. Untuk kodomain juga sama, yaitu semua bilangan real. Nah, untuk rank, nah di sini untuk rank masih banyak yang salah nih. Di sini bisa menggunakan grafik, dilihat dari grafiknya, bisa juga dengan inverse. Nah, untuk inverse ini di sini. Nah, untuk inverse-nya di sini berarti kan ini fx sama dengan y ya. Y sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 12. Nah, di sini kalau diinversekan itu artinya di sini kan y-nya sendiri. Nah, kita rubah jadi x-nya yang sendiri. Berarti semua yang ada di posisi di x nih kita pindahkan ke si y. Jadi biar si x-nya sendiri. Y di sini negatif 12 kita pindahkan jadi positif 12. 2x pangkat 2. Nah, 2 nya juga kita pindahkan jadi dibagi sama dengan x pangkat 2. Nah, di sini masih pangkat 2 nih. Berarti supaya x nya sendiri, kita untuk yang luas kirinya diakarkan per 2. Nah, kita sudah dapat nih, ini inverse dari fungsi kuadrat yang tadi, yaitu kita dapat hasilnya akar dari y ditambah 12 per 2. Nah, di sini berarti range-nya bagaimana? Kan dia bentuknya akar ya. Nah, range juga berarti kan untuk biar terdefinisi dia punya syaratnya, yaitu px-nya harus lebih besar dari 0. Di sini px-nya yang mana? Nah, yang fungsi di dalam akarnya, yaitu y ditambah 12 per 2 lebih besar dari 0. Berarti di sini kita pindah ruaskan ya. Di sini 2-nya pindah ruas dari pembagian jadi perkalian. 2 dikali 0 kan 0, jadi sama aja. Y ditambah, mohon maaf, di sini berarti kan langsung kita pindah ruaskan aja ya. Positif 12 nya jadi negatif 12. Akhirnya kita dapat y untuk range-nya yaitu y, dimana y lebih besar dari negatif 12 dengan y elemen bilangan real. Seperti itu. Jadi untuk mencari rank-nya bisa dengan diinverskan. Nah, ada satu lagi cara, yaitu dengan grafik. Nah, untuk membuat grafiknya bagaimana? Untuk seperti ini. Kita lihat di sini. Untuk mencari range itu kita hanya butuh y puncaknya. Nah, y puncaknya itu rumusnya apa? Di sini x puncak, y puncak. X puncak itu apa? Min b per 4a. Nah, kita masukkan aja dulu x-nya. X puncaknya kita cari dulu. Min b itu di sini karena di sini hanya ada a, b-nya tidak ada kan ya, dan c. Berarti b-nya tidak ada, artinya b-nya 0. 0 per 4a. A-nya berapa? 2. Sama dengan 0. Berapapun kalau pembilangnya 0 pasti hasilnya 0. Berarti x-nya itu 0. Y-nya berapa? Kita masukkan saja nilai x ini pada persamaannya. Nah, persamaannya itu di sini ya. Berarti 0 kita masukkan ke sini, x-nya diganti 0. 0 pangkat 2 dikali 2. Berarti 0 pangkat 2 kan 0, dikali 2 juga 0. 0 dikurang 12, hasilnya negatif 12. Nah, berarti untuk YP-nya sama dengan negatif 12. Sama kan ya? Nah, kalau digambarkan seperti ini berarti. Untuk YP-nya negatif 12. Untuk ininya 0, x-nya. Ini y-nya, ini 0. Berarti kan nanti bentuknya seperti ini. Dia bentuk kurvanya, ini titik puncaknya, minimumnya yaitu negatif 12. Sama berarti dengan nilai c nya atau titik potong dari
Y-nya, titik potong Y. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau dia ke atas, karena kan ini garisnya ke atas ya, senyum. Karena dia A-nya positif, jadi bentuknya senyum. Kalau senyum seperti ini artinya kan dia yang daerahnya itu untuk ranknya itu dari negatif 12 ke atas. Dari negatif 12 ke atas ini artinya berarti lebih besar dari negatif 12. Nah, sama kan ya, walaupun menggunakan grafik atau dengan inverse hasilnya tetap sama. Atau bisa juga dengan cara cepatnya nih, kalau misalkan misalkan kita hanya butuh jawabannya saja nih. Dari fungsi ini kita sebenarnya walaupun tidak perlu menghitung nih, kita sudah bisa tahu jawabannya karena sudah ada semua dalam soalnya. Di sini untuk domain, karena dia fungsinya terdefinisi jadi semua bilangan real. Kodomain juga sama. Nah, untuk rank di sini dilihat karena nilai B-nya itu tidak ada, yaitu kan di sini hanya ada A-nya yaitu 2 dan konstanta yaitu negatif 12. Nah, untuk mencari ranknya kita cukup lihat di sini nilai C-nya. Nilai C-nya itu negatif 12. Nah, karena dia negatif 12, terus dilihat A-nya positif apa negatif. Karena dia positif, kalau positif berarti artinya nanti fungsinya itu untuk ranknya syaratnya itu X lebih besar karena dia A-nya positif, jadi lebih besar dari C-nya di sini. Kita ambil 12 negatif 12. Nah, sebenarnya kalau misalnya cara cepatnya bisa seperti itu ya. Tapi kan kita biar tahu konsepnya dari mana itu dapat negatif 12. Nah, dari sini kalian lihat di titik puncaknya atau dari inverse-nya. Seperti itu. Nah, kita lanjut pada yang B ya. Di sini ada fungsi rasional atau pecahan ya. Nah, kalau bentuknya pecahan, kalau ditanyakan domain berarti kan kita lihat apa? Penyebutnya. Supaya dia terdefinisi, penyebutnya tidak boleh 0. Berarti syaratnya yaitu Qx-nya tidak boleh sama dengan 0 atau penyebutnya yang mana di sini? 5x dikurang 12 tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini 5x tidak sama dengan 12-nya pindah ya, negatif 12-nya jadi positif 12. Berarti x tidak boleh sama dengan 12 per 5. Nah, di sini berarti syaratnya apa untuk menjadi dia terdefinisi, yaitu x-nya tidak boleh sama dengan 12 per 5. Sehingga domainnya x, di mana x tidak sama dengan 12 per 5 dan x elemen bilangan real. Ini untuk domain. Kodomainnya itu semua bilangan real karena tidak ada himpunan yang diketahui dalam soalnya. Untuk range, nah untuk range di sini dia bentuknya itu rasional. Kalau dia bentuk rasional seperti ini, ada satu untuk mencari inverse-nya. Nah, di sini langkah cepatnya ya. Ada bentuk umumnya yaitu AX ditambah B per CX ditambah D. Nah, ini bentuk umum dari fungsi rasional fx. Untuk fungsi inverse-nya berarti apa? Inverse-nya yaitu kita lihat posisi A dan D-nya. Kita rubah jadi negatif D, untuk B-nya tetap, CX-nya tetap, untuk A-nya jadi negatif A. Nah, jadi ini bentuk umumnya nih. Rumus dalam inverse di fungsi rasional atau fungsi pecahan. Kalau bentuknya seperti ini, kita bisa menggunakan rumus yang ini untuk mencari inverse-nya. Tapi kalau misalkan di sininya x-nya pangkat 2 atau pangkat misalkan tidak pangkat 1 ya, berarti tidak bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi khusus untuk yang bentuknya seperti ini baru bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi kita lihat hanya A dan D nya jadi ditukar ya. Nah, terus juga tandanya dirubah. Untuk A jadi dari positif jadi negatif, dan D juga dari positif jadi negatif. Begitu juga kalau sebaliknya. Nah, seperti ini. Kalau ini kan berarti kalau dirubah ini posisinya apa? Ini Y sama dengan 2x dikurang 6 per 5x dikurang 12. Berarti Y inverse-nya yaitu sini kan posisi 2 itu sebagai A ya. Berarti 2 ini nanti pindah ke bawah ke posisi si D. Nah, berarti di sini yang di atas itu posisi D. Posisi D-nya itu berarti yang negatif 12. Nah, negatif 12 ini kalau pindah berarti jadi positif 12. Nah, positif 12x untuk B-nya tetap, C-nya juga tetap. Nah, ini duanya dari positif jadi negatif. Nah,
sehingga inversenya kita dapat 12x dikurang 6 per 5x dikurang 2. Nah, ini inversenya dari fungsi yang tadi. Sehingga untuk RF-nya kita lihat juga di sini kan, kalau untuk bentuk pecahan berarti penyebutnya sama ya seperti tadi, tidak boleh 0, yaitu 5x dikurang 2 tidak sama dengan 0. Di sini berarti 5x tidak sama dengan positif 2 dan x tidak sama dengan 2 per 5, sehingga RF-nya yaitu x, di mana x tidak boleh sama dengan 2 per 5 dan x elemen bilangan real. Nah, seperti itu. Nomor berikutnya yaitu yang C ya. Nah, bagian C ini di sini ada fungsi irasional atau bentuknya akar ya. Nah, di sini untuk domainnya berarti kan domainnya yaitu syaratnya kalau bentuk akar apa? Px-nya itu harus lebih besar dari 0. Nah, di sini px-nya itu kan fungsi yang di dalam akarnya. Fungsi dalam akarnya mana? X kuadrat minus 25 lebih besar dari 0. Nah, ini kan bentuk kuadrat ya. Nah, bisa juga menggunakan pemfaktoran. Nah, di sini pemfaktorannya mudah kalau hanya 2 seperti ini. Ini kan 25 ini sudah pasti yang dikalikannya hanya 5 kali 5 ya. Berarti di sini x, di sini 5. Di sini x, di sini juga 5. Untuk tandanya karena di sini negatif, sudah pasti di sini positif negatif. Karena di sini pemfaktorannya punya akar-akar nih 25 ini, jadi bentuknya dia akar kembar nanti seperti ini. Yang satu x-nya negatif 5 atau x-nya positif 5. Nah, jadi kembar, hanya beda positif negatifnya. Nah, kalau ini karena dia pertidaksamaan, jadi kita harus menentukan dulu tanda dari pertidaksamaannya untuk negatif 5 dan 5 ini. Nah, kebanyakan dari kalian itu salah di tandanya. Walaupun kalian menggunakan pindah ruas, di sini misalkan x kuadrat lebih besar dari positif 25, kan sama saja ya hasilnya plus minus 5. Nah, plus minus 5 nya itu harus menentukan tandanya, bukan semuanya itu lebih besar dari. Tapi di sini kita uji titik di garis bilangan. Di sini negatif 5, di sini 5. Untuk negatif 5 kan di sini ada ini ya, ada 3 ruang nih. Satu yang ke kanan, terus yang tengah dan yang ke kiri dari negatif 5. Nah, di sini masukkan, kalau di sini kan tengah-tengah itu posisinya dari negatif 5 sampai 5 itu ada angka 0 ya di garis bilangan itu. Nah, kita substitusikan aja yang 0 di sini sebagai untuk uji titiknya, menentukan dia posisi ini tuh negatif atau positif untuk wilayahnya. Di sini 0 masukkan ke sini. 0 pangkat 2 dikurang 25 berarti 0 dikurang 25, hasilnya negatif 25. Berarti hasilnya negatif. Yang kita cari hanya tandanya saja. Di sini 5 itu di kanan 5 itu ada 6 ya. 6 dimasukkan ke sini 36. 36 dikurang 25 hasilnya positif. Begitu juga dengan negatif 6. Negatif 6 kali negatif 6 positif 36, sama ya hasilnya positif. Nah, kalau sudah seperti ini, kita menentukan tandanya itu dilihat. Untuk menentukannya di sini dilihat kalau lebih besar dari, berarti cari yang positif, karena kan lebih besar dari 0 artinya berarti yang positif kan, dari 0 ke kanan, berarti cari yang positif. Berarti wilayahnya yang ini yang dipakai. Berarti yang pertama, x yang pertama ini negatif positif 5 nih, berarti tandanya x ke kanan itu berarti lebih besar dari 5. Yang satu lagi x tandanya ke kiri, berarti kalau ke kiri artinya lebih kecil dari negatif 5. Nah, berarti untuk hasilnya, untuk domainnya yaitu untuk x di mana x lebih besar dari 5 positif 5 atau x lebih kecil dari negatif 5 dengan x elemen bilangan real. Nah, untuk kodomain sama ya, semuanya bilangan real karena tidak ada himpunan yang diketahuinya. Untuk range, nah untuk range di sini kita cari fungsi inverse dari sini. Untuk mencari fungsi inverse-nya yaitu pertama di sini kan akar ya.
berarti kan di sini y inverse-nya kita masukkan y x kuadrat dikurang 25. Di sini biar x-nya sendiri kan, berarti kita keluarkan dulu dari akarnya. Nah, biar akarnya hilang, berarti yang ruas kirinya itu dijadikan kuadrat. Makanya di sini akarnya jadi hilang. Setelah itu berarti yang 25 ini pindah ruaskan. Jadi dari negatif jadi positif sama dengan x pangkat 2. Nah, karena di sini x pangkat 2 berarti kita akarkan lagi. Y pangkat 2 ditambah 25. Nah, sehingga ini fungsi inverse dari tadi fungsi yang pertama ini. Nah, inverse-nya adalah y kuadrat ditambah 25. Akar dari y kuadrat ditambah 25. Nah, karena dia bentuknya akar, berarti untuk rank fungsinya itu punya syarat juga sama seperti domain tadi, yaitu fungsi di dalam akarnya harus lebih besar dari 0. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, bisa kalau dia positif, dia tidak bisa difaktorkan. Berbeda dengan negatif. Ini kalau dia negatif, dia punya faktor akar-akarnya, punya titik potong dengan sumbu x-nya. Tapi kalau dia positif, dia tidak punya titik potong sumbu x. Kalau misalkan digambarkan nih dalam grafik, dia nanti tidak punya sumbu x, tidak menyentuh sumbu x. Di grafiknya nanti seperti ini, di atas sumbu x. Dari itu, untuk rank fungsinya berarti di sini bisa juga langsung kalian misalkan dipindah ruaskan ya. Berarti negatif 25. Negatif 25. Nah, negatif 25 di sini kalau misalkan kuadrat itu hasilnya itu kan sudah pasti tidak mungkin negatif ya, sudah pasti hasilnya itu positif. Karena misalkan y-nya itu negatif 5. Negatif 5 kali negatif 5 hasilnya positif 25. Begitu juga kalau misalnya positif pangkat 2 itu pasti hasilnya juga positif. Negatif pangkat 2 juga hasilnya pasti positif. Nah, karena itu dia positif semua, artinya kan kalau positif itu lebih besar dari negatif 25. Berarti pernyataannya semua benar. Berapapun nilainya berarti semua benar. Artinya kalau misalkan seperti itu, RF-nya yaitu semua bilangan real. Karena semua bilangan dimasukkan pada Y di sini, dia akan terdefinisi. Seperti itu ya. Jadi dia terdefinisi untuk X semua bilangan real. Untuk RF-nya. Nah, ini untuk yang D. Di sini untuk yang D ada fungsi fx 1 per akar x pangkat 2. Nah, kalau ini akar dari x pangkat 2 itu artinya bisa disederhanakan, lebih sederhana lagi nih. Berarti kan kalau x ini kan pangkat 2 ya, di sini kalau misalkan dituliskan ini pangkat 2. Berarti kalau dibuat untuk pecahannya nih, jadi 2 per 2 seperti itu kan, atau sama saja dengan 1 per x. Nah, ini tuh fungsi 1 per akar dari x pangkat 2 itu sama dengan 1 per 1x, sehingga domainnya berarti kalau ini kan x ya, berarti syarat dari pecahan itu penyebutnya tidak boleh 0, karena di sini hanya x, berarti langsung saja tulis x tidak sama dengan 0 dan x elemen bilangan real. Untuk kodomain juga sama, berarti x elemen bilangan real. Untuk range, nah untuk range kan kita buat inverse-nya dulu ya. Inverse dari y 1 per x berarti kita rubah menjadi supaya fungsinya fungsi y. Di sini berarti kalau seperti ini kita tinggal pindahkan saja. Jadi tukeran, y-nya yang di sini, x-nya yang di sini. Karena kan kalau dikalikan di sini x pindah ke ruas kiri jadinya perkalian. Terus kalau y pindah ke ruas kanan jadinya pembagian. Jadi seperti ini bentuknya. Sehingga RF-nya sama dengan domain tadi, yaitu y, di mana y tidak boleh sama dengan 0 dan y elemen bilangan real. Sekarang nomor yang E. Yang E yaitu akar dari x ditambah 3 per 4 dikurang x.
Di sini berarti untuk mencari domainnya dia gabungan ya, gabungan dari akar dan pecahan. Di sini yang pecahan itu berarti penyebutnya harus tidak boleh sama dengan 0. Berarti 4 dikurang X tidak sama dengan 0, atau X tidak sama dengan positif 4. Paham ya pindah ruasnya ya? Di sini kan negatif X-nya nih, kita pindahkan saja biar jadi dia positif. Jadi pindahnya ke kanan. Jadi yang pindah itu yang negatif X, bukan yang 4, karena di sini biar X-nya yang positif. Sehingga yang 4-nya tetap jadi 4, hanya dibolak-balik. Untuk ini syarat yang pertama yaitu untuk penyebutnya atau yang bentuk pecahan. Nah, sekarang ada ini untuk yang bentuk akar. Untuk yang bentuk akar di sini kan berarti X tidak boleh X ditambah 3. Ini syarat yang pertama, ini syarat yang kedua, syarat yang akar. Syarat yang akar itu berarti X ditambah 3 harus lebih besar dari 0. Nah, di sini X berarti harus lebih besar dari negatif 3, sehingga domainnya yaitu, karena di sini beda ya, jadi digabung saja. Untuk X, di mana X lebih besar dari negatif 3 dan X tidak sama dengan 4, di mana X elemen bilangan real. Jadi gabungannya semua. Ini untuk yang untuk domainnya. Kodomainnya berarti kan semua bilangan real ya, karena tidak ada himpunan yang diketahui. Nah, sekarang untuk yang nomor 2. Di sini diketahui sebuah fungsi yaitu fx sama dengan 4x pangkat 2. Nah, di sini ditanyakan yang pertama itu jika fa-nya itu sama dengan 16, berapakah a yang memenuhi? Nah, berarti kan kita masukkan untuk fungsinya, berarti fungsinya nih 4x kuadrat sama dengan 16. Berapa nilai x-nya? Nah, untuk mencari nilai x-nya berarti kan x kuadrat sama dengan 16/4, atau x sama dengan 4 akar dari 4. 16 dibagi 4 kan 4. Di sini pangkat 2-nya jadi diakarkan akar dari 4. Nah, akar dari 4 itu sama dengan plus minus 2, sehingga a yang memenuhinya yaitu a sama dengan positif 2 atau a sama dengan negatif 2. Ini untuk yang A. Untuk yang B, itu jika diketahuinya df-nya yaitu x, di mana x lebih kecil dari positif 3 atau lebih besar dari negatif 3. Nah, dengan x elemen bilangan real. Nah, di sini dilihat ini bentuknya rentang ya, dan di sini diketahuinya adalah bilangan real. Kalau dia bilangan real berarti kalau berbentuk rentang, range-nya juga harus berbentuk rentang. Karena untuk elemen bilangan real itu sangat banyak, dari negatif 3 sampai 3 itu banyak ya. Kalau kita urutkan satu persatu itu tidak akan cukup karena tak terhingga untuk jumlahnya. Nah, kita cari perwakilannya saja di sini. Untuk dari negatif 3 sampai 3. Nah, di sini dilihat lagi fungsinya itu fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat itu kan berbentuknya kurva ya. Nah, di sini untuk 4-nya itu positif, berarti bentuk kurvanya adalah ke atas seperti ini. Berarti kan negatif 3 itu sama 3. Di sini negatif 3 misalkan, di sini 3 positif. Dan itu pasti hasilnya sama untuk nilai y-nya. Kenapa sama? Karena di sini fungsi kuadrat. Dan dia tidak ada b atau c-nya dari fungsi kuadrat ini, hanya ada koefisien dari x pangkat 2, sehingga kalau misalkan dimasukkan nih negatif 3 pangkat 2 berapa? Positif 9. Positif 9 dikali 4 36, positif 36. Begitu juga yang 3 juga berarti hasilnya kan pasti 36, karena 3 pangkat 2 9 kali 4 36, berarti sama ya. Nah, ini berarti batas akhirnya itu paling ujung. Nah, di sini berarti paling ujungnya itu adalah 36 untuk y-nya. Nah, kita berarti kalau untuk fungsi kuadrat mencari range-nya itu kan berarti ada titik puncaknya ya. Batasnya dari puncak di sini atau minimumnya, karena dia bentuknya ke bawah, berarti minimumnya
sampai titik terakhir itu 36. Berarti di sini range-nya RF sama dengan, kita harus tahu dulu nih titik puncaknya berapa. Titik puncak dari 4x pangkat 2 sama dengan, nah kalau dia tidak punya B dan tidak punya C, hanya ada A nya saja atau koefisien dari x pangkat 2, sudah pasti titik puncaknya itu adalah 0. Nah, berarti di sini dimulainya dari 0. Jadi RF-nya adalah X, di mana X lebih kecil dari 36. Masalahnya paling atas itu hasilnya 36 dan paling bawah itu hasilnya yaitu minimumnya sama dengan 0. Karena kalau misalkan dia A, pasti minimumnya itu adalah 0. Nanti kalau tidak percaya kita buktikan ya, karena di nomor yang itu akan ada menggambar grafiknya ya. Kita lanjutkan dulu untuk berikutnya, yaitu poin yang C. Poin yang C di sini diketahui domainnya itu X, di mana X lebih besar atau sama dengan 1 dan lebih kecil dari negatif 4. Dan X elemen bilangan bulat. Ini simbol dari bilangan bulat ya, Z. Nah, ini karena dia di sini beda ya, di sini bilangan real, di sini bilangan bulat. Kalau bilangan bulat kan sudah pasti nilainya itu terhitung ya, dari negatif 4 sampai 1 itu terhitung, yaitu berapa aja. Nah, di sini dilihat berarti nilainya itu DF-nya bisa kita uraikan satu-satu. Nah, di sini tidak ada sama dengannya, berarti negatif 4 tidak masuk, berarti dimulainya dari 3, negatif 3. Negatif 3, terus negatif 2, negatif 1, 0. Di sini ada sama dengannya, berarti satunya masuk, berarti sampai 1. Nah, ini himpunannya atau anggota dari DF ini kalau kita tuliskan. Nah, untuk mencari range-nya, kita bisa cari berbentuknya rentang seperti ini, atau bisa juga dengan diurutkan satu-satu. Misalkan RF-nya yaitu pertama F-3, terus F-2, F-1, dan F0, F1. Kita masukkan pada fungsinya, yaitu fungsinya 4x pangkat 2. Jadi x-nya diganti dengan domainnya. Domainnya kan ini negatif 3, berarti 4 dikali negatif 3 pangkat 2 berapa? Sama dengan 9 dikali 4, 36. Yang negatif 2, 4 kali negatif 2 pangkat 2 sama dengan 16. Yang 1, 4 dikali negatif 1 pangkat 2 sama dengan 4. Yang 0, 4 dikali 0 sama dengan 0. Yang 1, 4 dikali 1 pangkat 2 berarti sama dengan 4. Sehingga range-nya itu range sama dengan, berarti tuliskan di sini dari 0, 0, 4, 16 dan 36. Nah, untuk range-nya. Tapi kalau di sini bentuknya yang bilangan real, untuk range-nya juga harus berbentuk rentang. Jadi di sini X elemen bilangan real. Paham ya? Kalau dia untuk bentuknya rentang dalam bilangan real, berarti harus berbentuk rentang juga range-nya. Nah, untuk sekarang bagaimana untuk menggambar grafiknya dari persamaan kuadrat ini? Nah, sebenarnya ini mudah nih kalau dia bentuknya seperti ini. Kenapa? Kita lihat, kalau untuk menggambar grafik caranya ada berapa? Yang pertama, kita lihat nilai A-nya. Kalau A-nya positif atau lebih besar dari 0, berarti kurvanya senyum ya. Kalau A-nya negatif atau lebih kecil dari 0, ini tidak ada sama dengannya ya, lebih kecil dari 0, berarti dia begini. Ini tidak ada sama dengannya. Nah, kita lihat dulu di sini. Ada beberapa ketentuan dalam menggambar grafik dari persamaan kuadrat. Kalau A-nya lebih besar dari 0 dan D-nya lebih besar dari 0, dia bentuknya itu memotong
sumbu X seperti ini. Nah, memotong sumbu X jadi punya titik potong. Kalau misalkan dia A-nya lebih besar dari 0, D-nya sama dengan 0, dia bentuk dari grafiknya itu akan bersinggungan untuk titik puncaknya di titik 0. Jadi enggak, untuk titik potongnya itu Y-nya 0, X-nya 0. Jadi dia hanya memiliki satu titik potong X-nya. Kalau ini kan punya dua titik potong nih untuk nilai X-nya, titik potong X-nya. Kalau ini hanya punya satu titik potong X-nya. Nah, kalau misalkan bentuknya A-nya lebih besar dari 0, terus D-nya lebih kecil dari 0, dia tidak memiliki titik potong. Jadi kurvanya itu tidak menyentuh sumbu X. Nah, ini perlu dipahami ya. Karena untuk bentuk umumnya kan untuk persamaan kuadrat itu ada A, B, dan C ya. Nah, kalau di sini kan hanya ada A saja. Kebanyakan pada bingung nih menggambarnya. Nah, padahal kalau misalkan hanya ada A saja, bisa kita masukkan seperti rumus yang kemarin kita bahas. Untuk mencari titik potongnya sama rumusnya, untuk mencari titik puncaknya sama rumusnya, hanya nanti kan hasilnya yang berbeda. Kita masukkan kalau di sini. Kalau di sini kan bentuknya ini ada 4x pangkat 2, berarti A-nya berapa? A-nya sama dengan 4. B-nya karena di sini hanya ada A saja ya, B-nya berarti 0, C-nya juga 0. Nah, untuk mencari titik puncak, oh iya, saya belum bahas di sini D ya. D itu adalah determinan dari fungsi kuadrat ini. Nah, untuk rumus determinan ini, rumusnya determinan yaitu B pangkat 2 dikurang 4AC. Nah, ini rumus determinannya. Jadi kalau kalian mau mengetahui dia bentuk grafiknya itu seperti ini, ada titik potongnya, atau dia menyentuh di satu titik saja di sumbu X-nya, atau tidak memiliki titik potong, bisa kalian masukkan ke sini untuk mencari D-nya. Kita masukkan ke sini dulu ya gambarnya nih. Di sini A-nya 4, berarti positif. Sudah pasti kalau positif dia bentuknya tersenyum ke atas. Terus kita lihat untuk mencari titik potongnya. Titik potongnya berarti di sini kan hanya ada A-nya saja ya. Kita lihat D-nya itu berarti berapa? B-nya kan tidak ada, berarti 0 pangkat 2 dikurang 4. A-nya berapa? A-nya yaitu 4. C-nya berapa? 0. Berarti di sini 0 dikurang 0 sama dengan 0. Nah, kalau terminalnya 0 berarti bentuk grafiknya seperti ini nanti. Dia menyentuh di satu titik. Nah, kita cari titiknya itu menyentuhnya di sumbu X-nya di titik mana? Kita cari titik puncaknya. Nah, titik puncak itu apa rumusnya? Untuk titik puncak XP YP ya. X puncaknya Y puncaknya, berarti min B per 4A. Nah, min B itu berapa? B-nya sudah tidak ada ya, berarti 0. Di sini 4 kali 4. Nah, karena pembilangnya 0, sudah pasti X-nya 0. YP-nya berapa? 0. Di sini berarti masukkan saja ke sini. 0 pangkat 2, 0. 0 dikali 4, 0. Berarti 0,0. Nah, karena di sini titik puncaknya berarti titik puncak sama dengan 0,0. Berarti bentuk grafiknya seperti apa? Nah, kan di sini 0 ya. Nah, berarti kalau titik puncaknya 0,0 berarti seperti ini. Jadi di sini 0,0, di sini puncaknya 0 sama 0. Nah, kalau bentuknya hanya ada A saja, tidak ada B-nya, B-nya 0, C-nya 0, sudah pasti nanti bentuknya tuh dia seperti ini. Menyinggungnya di titik 0,0, titik puncaknya. Berapapun depannya, pasti dia bentuk grafiknya sama seperti ini. Dan untuk ranknya kan berarti dari 0 sampai tak terhingga. Paham ya? Jadi kalau misalkan untuk domainnya kalau seperti ini berarti apa? Domainnya bilangan real, X elemen bilangan real. Terus kodomainnya juga X bilangan real. Untuk range-nya kan dari 0 sampai ke atas sampai tak terhingga, berarti X lebih besar dari 0. Seperti itu untuk cara menggambarnya ya. Nah, ini perlu dipahami juga nih di sini nih.
untuk menentukannya. Bu, ini titik potongnya nggak ada nilai X-nya bagaimana? Nah, kalau seperti itu dilihat kalau misalkan dia punya titik potong apa enggak fungsi ini tuh. Dilihat dari determinannya. Kalau dia sama dengan 0, berarti dia titik potongnya hanya di satu titik. Kalau dia misalkan lebih kecil dari 0, berarti dia posisinya tidak menyentuh sumbu X atau tidak memiliki titik potong. Yang memiliki titik potong yaitu yang determinannya lebih besar dari 0. Nah, biasanya kalau yang seperti ini yang komplit, yang ada B-nya, yang ada C-nya, atau bisa juga dia punya titik potong tapi di sini C-nya itu yang faktor kuadrat. Jadi misalkan seperti 25 atau 16 dan di situ dia nilainya negatif. Seperti yang tadi ya sudah dibahas. Nah, di sini sudah sampai yang membuat grafik. Tinggal nomor ketiga ya. Yang nomor 3. Di sini nomor 3 yang diketahuinya yaitu operasi dari fungsi f dikurang fungsi g sama dengan x pangkat 2 ditambah x dikurang 5. Terus fungsi fx-nya yaitu x dikurang x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 8. Nah, karena di sini yang diketahuinya itu operasinya ya, operasi hitungnya sudah diketahui ini hasilnya. Terus fx-nya sudah diketahui. Yang belum diketahui adalah gx-nya. Nah, gx-nya yang ditanyakan berapa. Nah, untuk fungsi gx-nya bagaimana caranya? Pertama, berarti kan kalau untuk f dikurang g, hasilnya x kuadrat ditambah x dikurang 5. Artinya kan ini fx dikurang f dikurang gx. Ini maaf, gx ya. Sama dengan x pangkat 2 ditambah x dikurang 5. Nah, berarti fx-nya berapa? Kita masukkan fx-nya sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 8 dikurang gx sama dengan x pangkat 2 ditambah x dikurang 5. Nah, kita pindah ruaskan yang gx-nya. Supaya kan kita mencari gx nih, berarti yang dicari harus sendiri. Kita tulis ulang yang ini ditambah 2x sama dengan ini x pangkat 2 ditambah x dikurang 5 di ini gx itu negatif, pindah ruas jadi positif gx. Nah, supaya gx nya sendiri berarti yang ruas ini kita pindah ruaskan semuanya ke ruas kiri. X pangkat 2 ditambah 2x dikurang 8. Nah, ini x pangkat 2 berarti pindah ruas jadi negatif x pangkat 2. Di sini positif jadi pindah ruas negatif. Di sini negatif pindah ruas jadi positif. Sama dengan di sini gx-nya kan positif ya, gx. Baru kalau seperti ini kita operasikan yang bisa dioperasikan. Nah, kalau yang bisa dioperasikan itu berarti yang sejenis. Kalau konstanta sama konstanta, kuadrat dengan kuadrat, yang pangkat 1 dengan pangkat 1 yang linear ya. Nah, di sini berarti yang kuadrat dulu nih, yang kuadrat x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 berarti habis. Berarti 2x dikurang x. 2x dikurang x sama dengan x. Di sini negatif 8 ditambah 5. Negatif 8 tambah 5 sama dengan negatif 3. Selisihnya ya, negatif 3. Berarti gx-nya sama dengan, atau kita bisa tukar, gx sama dengan x dikurang 3. Nah, ini fungsi gx-nya yaitu x dikurang 3. Seperti itu untuk nomor 3. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini dari saya ya. Semoga bisa menambah untuk referensi belajar kalian untuk PHS besok ya. Nah, dari itu belajar dari sekarang, jangan mepet-mepet waktu agar bisa lebih maksimal nanti hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!